Puji nama Tuhan, perkenalkan nama saya Grace Pudi dan saat ini saya akan menjelaskan tentang MK Filsafat PAK yang saya akan jelaskan ini materi tentang media pembelajaran PAK yang ada dalam pendidikan agama Kristen. Oleh sebab itu, kita akan mempelajari dulu apa arti dari media pembelajaran. Di mana media pembelajaran, kata Latin media adalah medio atau media diartikan antara dalam bahasa Latin bentuk jamak dari kata diartikan antara dalam media secara harfiah berarti perantara atau pengantar, yang secara khusus istilah tersebut dapat diartikan sebagai sarana penyampaian informasi dari satu sumber ke sumber yang lain atau alat komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk menyampaikan informasi kepada siswa berupa bahan ajar yang dimaknai terkait dengan media pembelajarannya. Kita tahu bersama yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah tertentu yang dalamnya kita harus mempelajari namanya media pembelajaran di sekolah tersebut. Kemudian dalam hal ini ada jenis media pembelajaran PAK, di mana pembelajaran yang memanfaatkan indera penglihatan sebagai saluran utama penyampaian informasi. Contohnya gambar atau foto, itu gambar Tuhan Yesus, dan juga grafik, yaitu menjelaskan konsep agama Kristen secara visual. Yang ketiga, postur kartun, di mana yang ini jelaskan menyampaikan suatu pesan-pesan moral atau ajaran Kristen. Kemudian dalam media audio, kita tahu bersama dalam media audio itu yang pertama radio, yang dulunya radio ini sangat digunakan dalam zaman tersebut, sedangkan kaset radio inilah berisi ceramah lagu rohani. Kemudian media audio visual, video atau film, di mana tentang kisah-kisah dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab Kristen atau nilai-nilai moral Kristen dapat membantu siswa memahami ajaran agama Kristen secara lebih nyata. Dan yang kedua, slide presentasi dengan audio. Presentasi multimedia dengan kombinasi teks, gambar, dan suara dapat membuat pembelajaran tersebut lebih interaktif dan menarik bagi siswa. Yang ketiga dari media audio visual itu televisi, di mana program-program keagamaan di televisi dapat menjadi referensi tambahan dalam memahami ajaran agama Kristen. Kemudian media interaktif, di mana komputer ini atau laptop, aplikasi pembelajaran agama Kristen atau situs web edukatif dapat digunakan untuk memperdalam pemahaman siswa terhadap ajaran agama Kristen. Dan yang kedua dari media interaktif, permainan edukatif yang biasa digunakan dalam sekolah-sekolah tertentu, sekolah-sekolah di mana mengajarkan tentang agama yang dalam ada permainan edukatif berbasis agama Kristen dapat menjadi sarana belajar yang menyenangkan dan efektif bagi siswa. Kemudian media benda nyata, yang kita tahu bersama media nyata ini contohnya yang pertama adalah artefak atau benda bersejarah, yang dimana dia menyentuh langsung artefak atau benda bersejarah agama Kristen dapat membantu siswa merasakan suatu keberadaan sejarah agama tersebut. Yang kedua, miniatur atau model. Contohnya miniatur gereja, teman-teman bisa lihat dalam gambarnya adalah miniatur gereja. Ada juga salib atau tempat-tempat suci lainnya dapat membantu siswa memahami konsep-konsep agama Kristen. Kemudian dalam media cetak ada buku teks. Buku teks ini adalah suatu buku yang akan kaya akan ilustrasi, di mana contoh kasus dalam pertanyaan refleksi dapat membantu siswa memahami ajaran agama Kristen secara mendalam. Dan kedua, majalah koran, atau di mana keragaman Kristen dapat menjadi sumber informasi yang aktual tentang perkembangan agama Kristen di dunia. Kemudian dalam hal ini juga ada fungsi media pembelajaran PAK,
Yang pertama dalam fungsi pendidik pembelajaran PAK itu memperjelas penyampaian materi, maksudnya dari mana lewat dari materi yang sudah dijelaskan ini bahwa pada fungsinya untuk media pembelajaran PAK ini memperjelas suatu penyampaian materi tersebut agar siswa dapat memahami materi dengan jelas. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. Terkadang siswa itu tidak memahami suatu pelajaran ketika seorang guru tidak memiliki kreativitas yang lebih agar siswa tersebut bisa memahami. Oleh sebab itu fungsi media pembelajaran PAK ini di mana dia dapat meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, memfasilitasi pemahaman siswa. Lewat memfasilitasi pemahaman siswa ini, soalnya di tempat perkuliahan saya di mana disediakan media televisi yang bisa ditampilkan oleh PowerPoint sehingga guru-guru di sini atau dosen-dosen di sini bisa memberikan pelajaran yang dapat memahami secara efektif dan lebih jelas lagi. Dan prinsip pemilihan media pembelajaran PAK di mana pertama sesuai tujuan, materi, dan karakteristik siswa. Yang kedua praktik, efektif, dan efisien. Kemudian langkah penggunaan media pembelajaran PAK di mana dalam hal ini ada langkahnya. Yang pertama persiapan, di mana seorang guru ini harus memiliki kesiapan dalam melakukan pembelajaran tersebut. Dan yang kedua pengenalan media, di mana sebelum kita melaksanakan suatu media pembelajaran kita harus memperkenalkan sebuah media yang dipakai. Dan yang ketiga penyajian materi, di mana materi ini harus disajikan dengan sangat baik. Yang keempat aktivitas belajar. Yang kelima evaluasi. Kemudian dari setiap materi yang saya sampaikan ini, pada kesimpulannya atau secara keseluruhannya bahwa penggunaan media pembelajaran yang tepat dalam membantu guru PAK menyampaikan materi secara efektif dan bermakna bagi siswa. Pemilihan dan penggunaan media harus mempertimbangkan berbagai prinsip dan langkah-langkah agar dapat mencapai tujuan pembelajaran PAK secara baik dan optimal, di mana bahwa setiap sekolah itu atau di mana setiap kita melaksanakan suatu pembelajaran perlu namanya kita harus mempertimbangkan berbagai prinsip dan langkah-langkah agar suatu media pembelajaran PAK ini bisa dilaksanakan di segala sekolah, segala tempat yang dilaksanakan pembelajaran. Biarlah materi dari saya ini bisa membantu kita untuk memahami pelajaran media pembelajaran PAK. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.